Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa Azka Channel dimanapun Anda berada, yang mau diulas adalah pemirsa menunaikan hak-hak orang tua. Pemirsa, kita ini lahir bukan dari batu ya, tapi dilahirkan oleh orang tua kita. Jadi saya ulangi, kita ini dilahirkan bukan dari batu ya, tapi dilahirkan oleh orang tua kita, oleh ibu kita. Jadi ibu ini berjuang ya, untuk kita baik selama masih di kandungan 9 bulan atau ketika melahirkan kita. 9 bulan dikandung oleh ibu kita dengan penuh kasih sayang. Ada nggak kasih sayang orang tua kepada kita ketika mengandung kita? Ada. Orang tua kita senantiasa membaca ayat-ayat suci Al-Quran agar nanti ya, jabang bayi yang dilahirkan itu menjadi anak yang soleh, solihah. Ya. Kemudian orang tua kita membatasi dan menyeleksi makanan yang dimakan agar apa pengaruhnya terhadap anak kita, janin yang ada di kandungan orang tua kita. Jadi kita itu dilahirkan dan atas perjuangan, pengorbanan lahir dan batin dari orang tua kita. Kenapa kemudian materi ini atau topik ini diangkat oleh ownernya Azka Channel? Karena ternyata masih ada orang tua yang tidak berbalas budi anak tidak berbalas budi terhadap orang tua. Kita dikandung, dibesarkan, dilahirkan, kemudian sudah lahir orang tua gembira, mencari harta banting tulang ya. Masih ada anak yang durhaka, tidak berbakti kepada orang tua. Ada nggak? Ada. Sehingga materi ini oleh ownernya Azka Channel diurai. Paling tidak ketika orang tua kita tidak ada, ya mendidik dan melatih anak-anak kita. Mendidik dan melatih anak-anak kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Fadila Ali Caca. Memberi hadiah nomor 1. Apa hadiahnya? Mawar atau apa, Neng? Lencana pemberi hadiah, ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya.
Tadi kan Mawardi ngasih mawar. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang siapa ini? Bapak, tip untuk menjadi istri solehah. Tip untuk menjadi istri solehah. Boleh. Yang pertama, kita yakini dan kita percaya penuh kepada suami kita. Suami kita adalah satu-satunya imam ya, atau pemimpin ya. Pemimpin di dalam keluarga hanya satu. Artinya kita tidak boleh nyeleweng gitu ya. Tidak boleh gampang ya. Gampang terpinggirkan cara berpikir kita. Kalau ada orang yang ngomong, udahlah, suami kan sekarang udah nggak ada gadag gitu ya, tidak ada tenaga ya, tenaga siang, tenaga malam, tinggalin aja. Ada kan yang begitu. Kalau istri yang solehah, tetap satu kali suami kita ketika kita nikah awal, maka itu menjadi suami kita sampai akhir hayat. Begitu. Yang pertama. Yang kedua, hormati dan hargai betul profesi suami kita. Jangan kita bersikap dan bertindak tidak terpuji. Suami kita kerja, ya, pulang agak lambat dikit lah katakanlah. Jangan kemudian macam-macam nuduh yang bukan-bukan. Ya. Kemana aja? Biasanya kan pulang jam 7. Ini sudah jam 9 malam baru datang. Jadi jangan cemburu buta. Cemburu boleh kepada suami. Ya. Suami cemburu kepada istri juga boleh. Tapi cemburu yang dimaksud adalah cemburu karena saking sayangnya kita terhadap suami kita terhadap istri kita, tidak mau istri atau suami kita diganggu oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, mensyukuri ya hasil nafkah atau kasab yang dilakukan oleh suami kita. Jangan kita panas kalau dalam bahasa Sunda, atau jangan kita sering panas hati, irian itu. Irian tuh iri ya. Bapak, kenapa si B tetangga kita kan sama dengan bapak pegawai lama kerjanya, kenapa itu bisa membeli mobil, membeli motor, kenapa bapak tidak? Kalau bertanya boleh. Nanti suami akan menjelaskan kepada istrinya bahwa pekerjaan yang bapak lakukan, pekerjaan yang sesuai dengan tuntunan dan aturan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pekerjaan-pekerjaan yang keluar dari rel yang benar. Kalau suami kita gajinya dalam struk 4,5 juta atau 5 juta atau 6 juta, yaitu yang kita syukuri.
Justru kita harus curiga kalau suami kita membawa uang satu kantong. Kita harus curiga, dari mana uang ini? Gitu ya. Dari mana uang ini? Harus curiga. Ini siapa nih? Gemoy. Ya, assalamualaikum. Gimana Teh Gemoy? Siapa namanya? Ya, Mila, Mila, Mila namanya. Ya, gimana? Em, nggak tahu aku diundang. Mau nanya, kan aku belum nikah gitu. Mm-mm. Kan belajar-belajar nanti supaya jadi istri solehah tuh gimana? Iya. Sengaja memang kalau yang muncul Abah undang supaya Oh, bina oke, bisa Bang. komunikasi. Iya, heeh, oke, Abah, benar. Iya, kalau yang belum nikah tentu Abah sarankan kemudian menjadi calon istri yang baik, istri yang soleh. Dan kita tidak usah khawatir kalau belum menikah. Waduh, ini umur saya udah 21 kok belum nikah. Nggak usah khawatir. Jodoh Allah yang menentukan. Begitu. Jodoh Allah yang menentukan. Yang penting kalau sudah ada calonnya calon yang serius ya. Calonnya bukan yang main-main ya. Iya, Ada kan zaman sekarang yang begitu, yang mengatakan bahwa aduh bobogohan mah kalau tidak berlebih mah bukan bobogohan. Itu oh, persepsi dan langkah yang keliru. Jangan terayu dengan itu. iya, Biasanya yang kayak gitu, yang sudah dekat kemudian kita merelakan yang lain-lain, kalau sudah dapat ya lari. Biasanya begitu. Tapi yang baik adalah yang memiliki tanda-tanda tanggung jawab, Neng. Itu ya, tanggung jawab. Dia takzim kepada orang tua kita, hormat kepada orang tua kita, begitu. Begitu diantaranya. Kemudian selanjutnya jangan burung gusuh nikah hanya karena cinta aja. Dilihat iya, betul calon kita ya. Dilihat betul terkait dengan ibadahnya. Juga dilihat betul tanggung jawab nanti ya. Kan terbayang dari sekarang. Sebab sudah nikah itu bukan hanya urusan cinta saja. Urusan cinta mah sebulan juga mulai pudar, gitu. Akan kelihatan aslinya. Oke, Neng. iya. Oke, silakan Neng Gemoy barangkali mau mau tap-tap, mau memberi mawar ke Abah silakan. Dengan ikhlas ya. Oke. Baik, kita lanjut pemirsa. Itu sekilas saja. Masih banyak Teh Gemoy, Neng Gemoy. Sekilas saja. Caranya gimana menunaikan hak-hak orang tua? Yang pertama, taat kepada orang tua sepenuhnya, kecuali apabila orang tua kita mengajak maksiat kepada Allah. Jadi taat full ya kepada orang tua kita, harus taat. Taat. Bagaimana taat kepada orang tua kita? Yaitu segala perintah-perintahnya diikuti, Neng. Diikuti. Ditaati. Kapan Oma Irama juga syairnya
Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya. Ara Afat ya, Ara Afat. Terima kasih Ara Afat. Darah dagingmu dari air susunya. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Begitu. Itu orang tua kita, ya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu, tiada ada duanya. Begitu kepada orang tua. Jadi harus taat, harus sayang. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Gitu. Jadi kalau kita mohon doa kepada orang tua, ibu, mami, mama, ya, mbok, piung, doa itu dikabulkan Tuhan, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga kutukannya akan menjadi kenyataan. Sehingga orang tua mah jarang yang ya berucap yang menimbulkan petaka bagi anak kita. Ada. Sebab kalau orang tua sudah berucap begitu, apalagi mengutuk kepada anak kita, itu akan jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, gitu. Murka ilahi karena murkanya. Begitu. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Begitu. Jadi yang pertama terkait bagaimana cara menunaikan hak-hak orang tua adalah taat kepada mereka, ya, ke indung bapak lah ya, ke indung bapak. Kecuali apabila indung bapak ngajak maksiat, tong ditaati. Tapi kita cukup memberitahu kepada orang tua kita bahwa ajakan itu adalah tidak baik, tidak benar. Bukan nyarekan, gak kolot. Komo bari sesentak, ya. Tidak marah full kepada orang tua. Bagaimanapun kita, menjadi apapun kita, tetap orang tua kita adalah orang tua yang melahirkan, membesarkan dengan jerih payah. Harus merenungi, ya, harus merenung itu. Dulu saya pada waktu kecil, ya, orang tua kita sampai banting tulang untuk membesarkan kita. Masa ketika kita sudah jadi dewasa, orang tua kita uzur, kita hare-hare,
acuh tak acuh, bahkan menghardik, tidak mengakui, gengsi. Itu namanya anak durhaka. Berapapun, betapapun harta kekayaan, kebanggaan kita, itu akan hilang dalam sekejap ketika kita kepada orang tua bersikap seperti itu, ya. Ada kan anak yang sudah jaya, sudah kaya, orang tua manggil, nak, ke sini, ibu ingin ketemu. Apa jawabannya? Bentar bu, lagi sibuk, nanti kalau senggang saya ke sana. Itu namanya anak yang durhaka. Urusan dunia itu tidak cukup selesai dengan satu hari. Maksudnya, kalau kita menjadi orang penting dimaksud itu bukan berarti terhalang untuk berbakti kepada orang tua, ya. Tidak terhalang. Karena jadi pejabat penting, terus orang tua kita dilihat sebelah mata. Menyakitkan, menyedihkan. Khawatir nanti orang tua kita mendoakan kepada kita karena sakit hatinya. Ketika Allah murka, ya, karena orang tua merasa terdolimi, tersakiti, maka tidak lama itu. Tidak lama kejayaan itu, tidak banyak harta yang kita simpan itu, karena kita durhaka kepada orang tua kita. Oleh karenanya pemirsa, dengan orang tua mah jangan matematik. Jangan matematis, baik finansial atau waktu. Matematik tuh ya punya uang 2 juta, ya. Untuk di rumah 1 juta. Yang 1 juta ada di kita. Tapi ada informasi orang tua kita sakit. Kalau dibawa ke orang tua atau ditransfer ke orang tua, itu habis. Itu namanya matematik. Tidak boleh begitu. Jangan berpikir matematik, ya, kepada orang tua. Latih anak-anak kita. Sebab kalau kita datang ke orang tua, ya, di kampung, padahal yang dibawa sedikit, ya, yang dibawa sedikit, tapi orang tua bergembira. Kalau orang tua kita senang jeruk, ya, atau kue, bawa oleh kita kepada orang tua kita. Orang tua kita gembira, bahagia, dan mendoakan, ya. Mendoakan mudah-mudahan kita sehat selalu, ya. Kemudian anak-anak kita juga didoakan sehat selalu. Kemudian harta yang diperoleh bahagia, barokah, ya. Itu. Kemudian kalau kita pulang, coba orang tua kita. Cau atah dibawa, ya. Cau gedang mentah dibawa. Gandul dibawa. Beras dibawa. Sampo atau ketela dibawa. Padahal kita hanya membawa apa?
membawa kue saja. Tapi orang tua dengan penuh bangga dan bahagia mendoakan keberkahan bagi kita. Itu yang pertama. Mantap, sangat benar sekali Pak Ustadz. Terima kasih. Ma'is, terima kasih. Ma'is itu sohibnya, ownernya Azka Channel. Terima kasih sudah memberi rencana, Ma'is. Memberi rencana nomor 1. Apa rencana, Ma'is? Kopi, apa-apa. Ya. Ini Ma'is 1 lembur ya. Memberi kopi, terima kasih. Memberi mawar, terima kasih. Pokoknya Ma'is orang tua kita, orang tua ownernya Azka Channel. Kemudian sekarang yang kedua, apa cara yang kedua? Berdiri untuk kedua orang tua kita. Ya. Berdiri untuk kedua orang tua kita, menyambutnya dengan tersenyum, mencium tangannya. Betul. Jadi kalau dipanggil, nah pulang gira-giru. Kantor mah tidak bubar ya. Kita minta izin menjumpai orang tua kita. Tidak akan bubar. Tapi orang tua kita, orang yang membesarkan kita, itu akan prihatin, sedih atas sikap kita. Jadi kalau ada orang tua kita datang, tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka kita yang paling duluan datang, membuka pintu, kemudian berdiri, menghormati, mencium tangannya, membawa barang-barangnya. Itu kepada orang tua kita. Jadi sambutannya luar biasa. Top lah, harus top kepada orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita sudah di depan pintu, kita sibuk aja di dapur. Jangan. Nanti orang tua kita juga akan merasa prihatin. Maklum kalau sudah tua mah, segala ianya Ma'is, segala berikanlah bahasa Sunda itu. Abdul Ghafur, terima kasih Kang Abdul Ghafur. Berikan itu bahasa Indonesia itu cepat kesinggung. Padahal lagi di dapur, kemudian diketuk-ketuk tidak menjawab, itu gampang tersinggung. Kita harus menyikapi lebih baik. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, pemirsa ya. Yang ketiga, berbicara dengan keduanya secara lemah lembut dan sopan serta tidak memotong omongannya. Jadi kalau dengan orang tua kita ya, dengan kakek kita, latih nanti anak kita, berbicaralah dengan lemah lembut ya. Kalau orang tua kita lagi ngomong, dengerin. Jangan sampai kita merasa pinter, kemudian memotong orang tua kita, pembicaraannya. Lain mama, bukan bapak, jangan. Biar aja suruh selesai dulu orang tua kita ngobrol. Orang tua kita berbicara. Orang tua kita menasihati. Kita manggut-manggut. Mangga mama, mangga bapak, mangga ibu, bapak, dan seterusnya. Siap insya Allah
laksanakan nasihatnya. Begitu. Apa sekarang ada yang begitu? Masih ada. Tapi karena pengaruh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, kadang-kadang ngariung ya, ibu, bapak, anak, itu ya, ibu, bapak, anak, cucu, hare-hare, satu-satu, ya, hare-hare, semuanya memegang HP, ya. Jadi, hare-hare aja. Hare-hare itu apa ya, bahasa etana, mais ya. Hare-hare itu artinya acuh tak acuh. Tapi stop ya, memegang HP ketika orang tua kita lagi menasehati kita atau ngobrol dengan kita. Jangan kita terus tunduk kepada HP, tidak didengarkan apa yang diinformasikan atau yang dilisankan oleh orang tua kita. Tidak boleh begitu. Nah, ini pemirsa dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan sekarang ini. Dulu kan kita kalau membaca koran itu kan mencari informasi berita kan dari koran. Di Jawa Barat itu ada PR, Pikiran Rakyat, koran. Ada Republika, ada Kompas, ada Tempo, dan seterusnya. Tapi sekarang mulai terkikis ya. Di perapatan-perapatan ya, jarang kita lihat orang yang dagang koran. Karena apa? Kita itu sudah memiliki gadget. Ini yang digunakan, ini gadget. Atau handphone. Di handphone itu berita hari ini terjadi, hari ini bisa dipublisir, bisa viral. Sehingga kita harus bisa mempergunakan HP itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai orang tua kita lagi bicara, kemudian kita konsentrasi kepada HP, tidak mendengarkan. Sampai orang tua kita ya prihatin. Kunaon didengekeun teu yeuh cenah. Mamah ngobrol teh didengarkan enggak cenah? Ibu dan bapak bicara teh, begitu. Nah, insyaallah Fenia Azika Channel menjadi orang-orang yang berbakti kepada orang tua, ya. Berbakti kepada orang tua, ya. Juga melatih anak-anak kita untuk berbakti kepada orang tua, begitu. Jadi jangan sampai kita berbicara dengan orang tua kita menggunakan bahasa yang tidak sopan, tapi harus berbicara dengan sopan. Dan yang penting jangan apa? Jangan sampai orang tua kita tersinggung akibat sikap kita. Baik, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat ya. Bagaimana yang keempat, pemirsa? Ya. Cara kita menunaikan hak-hak orang tua. Pemirsa, yang keempat adalah menyampaikan kebaikan yang ia pelajari dari keduanya.
Jadi menginformasikan kebaikan ya. Datang ke orang tua, alhamdulillah mama, berkat bimbingan orang tua, ya Asep, Ujang, Enceng, siapa aja lah namanya. Alhamdulillah. Di kantor dipercaya, di perusahaan dipercaya, di rumah menjadi kepala rumah tangga yang dihormati. Sampaikan kepada orang tua kita. Orang tua kita itu akan bahagia, akan gembira ya. Ini siapa? Gugun Abdul Mugni ya. Selamat sore, selamat gabung ya. Jadi kepada orang tua kita informasinya kalau kita ketemu yang menarik, yang membahagiakan, jangan yang membikin rumet pikirannya. Datang ke orang tua, sampaikanlah kebahagiaan kita. Alhamdulillah berkah bimbingan mama dan bapak, ibu, ya, piunge dan bapake. Ya. Saiki uripe kepenak ya. Nang kantor diregani wong ya. Nang ngaring pegawaian di regani nang wong. Nang omah mamake karo anake takzim kepada suami gitu. Sebelum dilanjut barangkali nanti ada yang berkomen, silakan. Sebelum dilanjut barangkali ada yang mau memberikan gift, mawar atau apa saja, silakan. Berlian gitu lah, silakan. Kemudian selanjutnya yang kelima ya, yang kelima apa yang kelima ya. Melaksanakan semua permintaan keduanya dengan segera. Jadi permintaan itu dilaksanakan ya dengan segera. Apa harapannya? Harapannya orang tua kita itu sehat ya. Kalau kita memberikan sesuatu kita bangga. Orang tua kita meminta kita dapat memberikan bangga. Jangan sampai yang diminta orang tua kita padahal nilainya tidak seberapa, dengan dalih kesibukan, dengan dalih apa? Banyak pekerjaan, kita tidak sempat memenuhi permintaannya. Tahu-tahu ada informasi orang tua kita tiada atau meninggal atau wafat. Karena apa? Jangan sampai berpikir ya kan orang tua kita masih sehat. Nggak begitu. Umur itu tidak nomor urut, tapi nomor cabut. Ya. Bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Jadi, jangan berpikir, ya kita kan masih muda. Orang tua kita kan masih sehat. Nggak begitu. Jangan sampai kita menyesal ya. Menyesal tidak melihat apa yang diminta oleh orang tua kita, kemudian kita tidak bisa memenuhinya, keburu orang tua kita tiada. Begitu, Kang. Ya, Kang siapa nih? Sengaja diundang nih. Sengaja diundang. Kemudian selanjutnya yang keenam nih ya, sampai yang 6. Masih banyak nih ya. Melaksanakan semua ya permintaan kepada orang tua kita.
itu tadi yang kelima. Yang keenam, ya, bermusyawarah dengan keduanya, ibu dan bapak kita, dalam segala hal. Bermusyawarah. Jangan main jalan sendiri, ya, tapi bermusyawarah. Bermusyawarah kepada orang tua kita. Kalau orang tua kita memberikan nasihat, kita ikuti, kita taati, ya. Apabila kita punya problem, baik problem di intern atau problem di kantor, maka bermusyawarahlah dengan orang tua kita. Begitu, hebat ya. Kalau sudah begitu, kita masuk kategori orang yang hebat, yang soleh. Kemudian menghormati, ya. Tadi bermusyawarah, sekarang menghormati, ya. Menghormati apa? Menghormati dan memuliakan kerabat dan teman-teman keduanya dikala keduanya masih ada atau telah tiada. Mendapat lencana pemberi hadiah. Kang Zero, terima kasih. Apa ini hadiah lencananya? Kopi apa-apa ya Kang Zero? Terima kasih, terima kasih. Kopi boleh, mawar boleh, berlian boleh, apa saja. Konon di TikTok kayak gini, ada hadiah yang super luar biasa. Konon begitu. Nggak tahu benar atau tidak ya. Apa katanya? Kepala singa. Waduh. Kepala singa. Kalau ada yang memberi kepala singa, Abah doakan mudah-mudahan hidupnya barokah, bahagia, sejahtera, dan seterusnya. Panjang umur. Itu. Tapi yang lain juga Abah tetap mendoakan. Karena bagi Abah, dianggap bahwa give me everything itu untuk dikumpulkan nantinya. Ba'da hari raya, biasa itu ya, tetangga fakir miskin berkumpul mendapatkan kebahagiaan tambahan. 10.000 itu satu orang ya, 10.000. Jadi kalau 100 biasanya Abah sok nukerkeun uang nu jeger ya, sampai 1 juta. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Jadi apa yang dimaksud memuliakan kerabat dan teman-teman kedua orang tua kita? Karena orang tua kita itu ya sama hidup di masyarakat kayak kita dulu. Jadi kalau orang tua telah tiada, maka dicari dulu teh sohibnya siapa, saudaranya bapak kita siapa. Sing gawene dolan umay dewek, umay bapak kembien agi cilik sapa digoleti. Nah, ya. Kita kemutan ya, umpamanya Abah itu dulu tahu bahwa orang tua Abah almarhum Bapak Makmun itu CS-nya adalah Likwaroti, Kang Tuki, ya, terus Mas Yanto. Nah, aku nek bali mengbanjar, bali mengumah, ya, pulang ke rumah, tok kumpulna ya, dikumpulkan, diajak bergembira, itu harus begitu. Maka orang tua kita di alam sana itu bergembira karena kita menjadi penerus ya, penerus dengan
berbuat yang baik. Gitu. Baik ada atau tiada, tetap kita berupaya menghormati. Kemudian banyak memberi hadiah kepada orang tua. Hadiah itu bisa dalam bentuk materi, hadiah itu bisa dalam bentuk semangat, hormat kepada orang tua kita. Gitu. Jadi kepada orang tua kita itu nggak boleh menyepelekan, tapi berupaya takzim menghormatinya. Kemudian belajar, ya apalagi ini, banyak memberi hadiah kepada orang tua kita, belajar dan meraih keunggulan untuk membuat mereka senang. Maksudnya, kalau datang ke orang tua kita, informasikan terkait dengan kemajuan kita. Di kantor jadi pimpinan, ya. Kemudian di perusahaan juga menjadi orang kepercayaan. Itu bahagia orang tua kita. Itu hadiah informasi pun sudah bahagia. Begitu. Apalagi pemirsa, kita memberikan hadiah dalam bentuk finansial. Yang bagi orang tua kita bukan nilai, tapi keikhlasan. Gitu ya kepada orang tua. Baik, nanti kita satu sesi sore hari ini. Jadi nanti ada pemberitahuan ya. Apabila 5 menit lagi ada pemberitahuan. Kita akan off. Dan insya Allah nanti malam pada sholat isya ya kita akan sambung kembali. Sekarang masih lanjutkan ya, ada 15 menit lagi. Kemudian meminta izin ketika akan masuk menemui keduanya. Jadi kalau kita datang ke orang tua kita harus izin. Telepon dulu mama, bapak, ayah salse, abdi hoyong ka mama sareng ka bapak. Itu namanya izin pemberitahuan. Dengan penuh gembira orang tua kita itu akan menyambutnya. Aku arep mengumai biunge begitu. Ini kenapa ngomongnya tambah dengan satu bahasa, yaitu bahasa Jawa. Dulurku kabeh wong Ponjean, wong Jawa Tengah, wong Majenang. Ngomongnya ya kayak kie bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Nangkana. Oke. Jadi meminta izin ya, meminta izin ketika masuk menemui orang tua kita. Jadi izin. Jadi kalau orang tua kita ada di kamar, walaupun anak kita sebagai anaknya, maka izin. Mama, bapak, abdi hoyong terang, hoyong lebet ke kamar. Apa yang dimaksud? Pertama izin, barangkali orang tua lagi istirahat. Kalau sudah dipersilakan masuk. Kita lihat tempat tidur orang tua kita. Jangan kita tempatnya kayak kerajaan, orang tua kita tidurnya nangaring pelupuh. Zaman bien ananang pelupuh. Pelupuh gue digawe kaspring. Tapi siki ora, sekarang tidak ada itu. Kalaupun masih ada, kita harus segera ganti. Mama, bapak, urang gentos kanu sae. Kita ganti dengan yang baik. Itu hormat
kita kepada orang tua kita. Selanjutnya pemirsa, memenuhi panggilan kedua orang tua dengan segera. Tadi sudah disampaikan. Jangan sampai dalih sibuk ya. Banyak pekerjaan, banyak urusan kepada orang tua. Mama nanti aja kalau sudah selesai. Yong ko angger wis apa namanya? Wis selesai, jangan. Siap, insya Allah datang. Karena apa? Boleh jadi orang tua kita memanggil dengan segera, ada firasat akan meninggalkan kita. Segera datang. Segera datang. Jangan timbul penyesalan ya. Kita dalihnya urusan keduniaan. Urusan pekerjaan, orang tua memanggil, terus dilama-lama keburu orang tua kita tiada. Itu penyesalannya. Selalu tersenyum di hadapan orang tua kita. Tersenyum ya. Tunjukkan kebahagiaan. Raut muka yang baik sudah bisa menunjukkan bahwa kita memberikan hadiah terbaik kepada orang tua kita. Jangan kepada orang tua kita muka kita itu durja, muka kita itu suram. Jangan ya. Ini siapa yang live bersama? Oke. Jadi dengan orang tua kita perlihatkan senyum manis, kabar gembira. Jangan bikin pikiran orang tua jelimet. Wis kacilik diurus, siki wis gede nyusahna nang wong tua. Tidak begitu. Tapi dari kecil kita diurus, kita sekarang besar, kita bisa berdaya, kita bisa mencari rezeki, maka orang tua kita uzur menjadi tanggung jawab kita. Kemudian menjaga kebersihan dan aturan dalam rumah. Maklum orang tua kita kan sudah tua, ya. Kita yang muda, kita yang jadi anaknya, ikut menjaga kebersihan, ikut mencuci piring. Kenapa? Di mata orang tua, kita tidak ada apa-apaannya. Bahkan orang-orang yang berhasil itu senantiasa super takzim kepada orang tuanya. Kemudian menyetrika pakaiannya. Waduh, ini luar biasa. Jadi orang tua kita kalau kelihatan lagi nyetrika, mama, dah diganti sama Neng, ya. Yong, men aku sing nyetrika, begitu kan bisa begitu. Jadi jangan sampai karena kita merasa orang ada, merasa terhormat, orang tua nyetrika, diem aja. Pura-pura sibuk di rumahnya juga. Melihat HP terus. Tidak boleh begitu. Yang baik kita datang, tersenyum, membantu orang tua, kita lihat kamarnya. Jangan-jangan masih belum seperti layaknya untuk ditinggali oleh orang tua kita. Halo Ustadz, halo lagi. Kang Haji Tebak, ya. Di mana Kang Haji Tebak teh? Di mana Kang Haji? Ya. Di mana ini diundang lah, diundang. Diundang. Di mana Kang Haji? Gimana sehat ya? Mudah-mudahan kita tetap berbakti kepada orang tua, ya. Mudah-mudahan cara memakai sarung yang benar, ya,
Gampang kalau memakai sarung, ya. Tentu memakai sarungnya jangan langsung dimasukkan dari atas. Dari bawah, kemudian ke atas kan, kemudian dilipat, ya. Dilipat-lipat, kemudian agak nali dikit, gitu. Tapi kalau kita yang sudah tua itu biasanya pakai sabuk, ya, pakai pengikat, ya. Baik pemirsa, rupanya ini sudah tinggal 5 menit lagi, ya. Sampai dengan menyetrika baju orang tua kita. Kita lanjutkan nanti malam, ya. Mudah-mudahan kita sehat. Kita sehat selalu, ya. Kita selalu sehat selalu, bahagia selalu. Jadi pemirsa AJK Channel dimanapun Anda berada, konklusinya atau kesimpulannya bahwa kita selaku orang tua hendaklah kita berbakti kepada orang tua kita, ya, agar apa, anak kita mengikuti, menteladani. Jangan sampai kita merasa sibuk kemudian tidak pernah datang kepada orang tua kita. Beda nggak datang dengan mengirim uang? Beda. Datang itu orang tua melihat langsung kita, ya, melihat langsung diri kita. Kalau TF ya hanya uang aja yang datang. Tapi orang tua kita tidak harus itu. Yang bagus adalah datang kepada orang tua kita, masuk ke rumah orang tua kita, bersihkan, ya, kamar tidur orang tua kita, ganti, ya, tempat tidur yang sudah keras, gitu, ya, ke yang baik. Karena apa? Bakti kita kepada orang tua itu adalah amalan dan bekal, ya. Amalan dan bekal kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poinnya adalah, kalaupun kita taat kepada pimpinan, maka lebih taatlah kepada orang tua kita. Pemirsa, semoga kita semua sehat selalu. Nanti malam insya Allah kita akan berjumpa kembali, melanjutkan bagaimana cara-cara kita selaku anak menunaikan hak-hak orang tua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'a abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan.